pengen kasih tahu kalian tentang sesuatu hubungan di antara Indonesia sama Bosnia, negara asalku. Jadi rambutku hari ini seperti biasa basah. Selalu kalau bikin video rambutku basah. Jadi kemarin ada yang ngomong kayak pegang mulu rambutnya ya karena memang basah jadi digini-giniin. Jadi ternyata yang pikir gatel, kepalaku gak gatel, cuman bikin begini bukan karena gatel tapi biar gak jatuh ke muka. Jadi jangan sampai langsung so tau rambutku alhamdulillah gak gatel karena memang aku mandi terus. Oke, sebelum mulai, semangat puasa buat kalian yang puasa. Kalian pasti bisa, tinggal ya 3/4 lagi kalau gak salah, atau 2/3, tapi aku yakin kalian pasti bisa, kita semua pasti bisa. Oke, aku pengen kasih tahu kalian, kalian tahu kalau udah nonton video aku tentang perang di Bosnia. Di Bosnia itu pernah terjadi perang dari 92 sampai 95. Kalau kalian belum nonton video itu, kalian nonton video itu dulu. Pokoknya pas perang itu terjadi, banyak banget seluruh dunia udah tahu tentang apa aja yang terjadi di Bosnia dan tahu newsnya, dan katanya semua orang di seluruh dunia nonton news tentang itu terus ikut sedih. Cuman ada banyak negara yang ikut bantuin, tapi sebenarnya mereka gak bantuin, malah bikin lebih parah, malah manfaatin orang-orang Bosnia saat perang dan yang lain-lain. Tapi salah satu negara yang sebenarnya bantu Bosnia itu adalah Indonesia. Terima kasih Indonesia, terima kasih masyarakat Indonesia yang waktu itu mungkin pernah tolong, bantu. Pokoknya aku pengen kasih tahu kalian tentang sesuatu yang sangat istimewa yang ada di Bosnia, dan itu dari Indonesia. Nah, kalian mungkin aja udah tahu tentang itu karena kayaknya orang Indonesia memang bangga dan harus bangga tentang itu. Karena itu salah satu yang pangan, karena di Bosnia ada masjid namanya Istiqlal, sama kayak di Indonesia, cuman yang ini di Bosnia, di Sarajevo, ibu kota Bosnia, kota asalku. Di sana ada masjid Istiqlal. Kenapa bisa ada masjid Istiqlal? Kenapa itu hubungan apa sama orang Indonesia? Nah, lanjut nonton biar kalian tahu. Sebelum aku lanjut, aku juga pengen kasih tahu kalian tentang Bosnian Halal House, toko onlineku. Itu sangat-sangat rame, sangat-sangat laku. Alhamdulillah, kalian tuh senang banget makan makanan Bosnia dan nyoba-nyoba makanan Bosnia. Dan aku paling senang karena banyak orang pesen ulang, jadi kayak berarti mereka tuh doyan makanannya dan makanan Bosnia katanya enak. Jadi kalian follow Bosnian Halal House kalau belum follow. Oke, aku mau lanjut. Sebenarnya di tahun 1995 pas perang udah mau selesai, kalau gak salah 2 bulan, kalau gak salah bulan Maret, jadi 2 bulan sebelum perang udah selesai, Presiden Soeharto pernah pergi ke Kroasia. Itu negara tetangga negara Bosnia. Jadi setelah dia ketemu sama Presiden Kroasia, itu Franjo Tuđman, Presiden Harto ambil keputusan buat ketemu sama orang-orang Bosnia, buat kunjungi negara Bosnia. Nah, dia tuh walaupun Bosnia lagi sedang perang dan banyak bahaya yang bisa terjadi di situ, banyak hal yang bisa terjadi yang bahaya di situ, dia tetap ambil keputusan buat datang ke Bosnia, ke Sarajevo ibu kotanya, buat kunjungi dan kasih semangat kepada masyarakat Bosnia. Nah, dan dia sebenarnya didampingi sama Moerdiono, sama Ali Alatas, diplomat senior Nana Sutresna, sama komandan grup A pasukan pengamanan Presiden Soeharto, yaitu Sjafri Jamsoedin kalau gak salah. Kalau ada nama yang aku salah ucapin, mohon maaf ya. Mereka tuh datang, mereka tuh ambil pesawat dari Zagreb, dari Kroasia ke Sarajevo, Bosnia. Nah, yang lucu itu karena Kolonel Sjafri, kalau gak salah namanya Sjafri, dia tuh sangat cemas. Kenapa? Karena dia tuh mau kasih helm dan rompi anti peluru ke Pak Harto, tapi Pak Harto gak mau. Jadi itu sangat cemas, soalnya kan dia kolonel pengamanan Pak Harto,
Presiden Harto. Jadi dia tuh sangat-sangat cemas kalau ada sesuatu. Dan pas mereka lagi naik pesawat, Pak Harto nanya, ini pesawatnya aman nggak? Terus si Pak Jafri dia bilang memang aman. Apa dia tebel banget, aku nggak ngerti tentang itu, tapi pokoknya tebel banget jadi gak bakalan bisa kena. Dan tempat duduk juga pun udah pakai anti peluru segala macam. Jadi pas si Pak Jafri ngomong kayak gitu, Pak Harto udah bilang oke, aman aja, kamu aja pegang rompi sama helm buat kamu aja. Jadi dia tuh gak pengen pakai gituan, jadi dia pakai baju biasa. Nah, yang ngeri banget yang terjadi pas mereka lagi mau landing, mau mendarat ke bandara Bosnia, bandara Sarajevo, si Jafri lihat ada sniper, dan di Bosnia memang banyak banget sniper pas perang. Paling banyak orang mati gara-gara begituan, gara-gara kena sniper. Jadi dia lihat sniper yang sangat-sangat serem, yang bisa kalau nembak pesawatnya pasti jatuh. Dan dia lihat si senjata itu, sniper itu ikutin pesawat pas dia mendarat. Tapi dia belum ngomong ke Pak Harto karena memang nggak mau bikin dia cemas. Tapi pas banget sebelum mereka mau keluar dari pesawat, dia kasih tahu Pak Harto ada seperti gituan. Tapi Pak Harto tetap santai aja turun dari pesawat, santai aja terus naik mobil. Dia menuju ke kotanya. Dan yang lucu banget yang rompi anti peluru itu 12 kilo loh. Itu berat banget, tapi Pak Harto masih percaya diri banget, gak pengen pakai gituan. Dia yakin gak bakalan terjadi apa-apa. Dan karena si Pak Harto suruh si Jafri aja pakai rompi dan yang lain-lain, karena Pak Harto lagi pakai jas doang. Tapi dia nggak mau terus si Pak Jafri ambil dari orang, nggak tahu orang yang dari kelompok mereka, dia ambil jasnya sama apa kayak aku nggak tahu namanya apa itu, pokoknya ambil itu. Terus biar katanya mau membingungkan si sniper itu, biar sniper gak tahu dia tuh lagi yang mana tuh Pak Soeharto. Jadi biar sniper bingung. Soalnya Pak Harto kan selalu pakai kopiah. Jadi si Jafri juga ambil kopiah dari orang, jadi biar kelihatan sama. Nah, dan pas Jafri selalu ngomong sama dia, apakah kamu yakin Pak mau tetap ke situ, mau tetap turun, karena memang serem banget, bahaya banget. Dan dia bilang kita harus berani, karena kita harus kasih semangat ke masyarakat Bosnia, karena mereka sekarang lagi di posisi yang sangat sulit. Jadi Jafri sama yang lain, anggota yang lain, mereka jadi pada malu karena si Pak Harto aja nggak takut. Jadi mereka juga ya udah, kalau Pak Harto aja nggak takut, kita harus juga nggak takut, kayak kita harus juga berani kan. Apalagi si Harto kan komandan pengamanan, jadi pasti harus berani. Dan setelah itu Pak Soeharto ketemu sama Presiden Alija Izetbegović, itu Presiden Bosnia, dan Alija Izetbegović sangat senang dan kaget sebenarnya si Pak Soeharto masih mau datang ke situ padahal semua ini terjadi. Nah, yang paling istimewa adalah Pak Soeharto sama dananya juga dari adik dia. Mereka kumpulkan dana buat bangunin masjid di Bosnia, di Sarajevo, di kota asalku, di ibu kota. Dia ambil keputusan buat bangun masjid, dan masjidnya alhamdulillah luar biasa. Dan dia 250 meter persegi, pokoknya besar banget. Punya 2 menara, aku gak tahu menara apa enggak di sini namanya. Menara di Bosnia, menara sih ada 2 menara. Dan ada yang ngomong itu semua dananya yang dia kasih buat masjid itu $2,7 juta. Tapi sampai sekarang nggak tahu apakah itu benar apa enggak, tapi katanya seperti itu. Nah, dari 1995 itu pas dia datang dan kasih uang buat buat bangun masjidnya baru jadi tahun 2001. Dan aku akan kasih tahu kalian foto-foto di sini biar kalian lihat seberapa istimewanya, seberapa indahnya masjid yang di Bosnia. Dan namanya Masjid Istiqlal, atau kadang-kadang ada yang panggil Masjid Soeharto.
Nah, ada orang ngomong apakah yang bantuan Pak Soeharto karena politik, karena dia mau sok-sok baik, atau karena memang dia sayang banget dan kasihan sama orang bosnya, kita gak tahu. Tapi pokoknya yang apa orang bosnya tahu adalah berterima kasih banget kepada Pak Harto sama semua orang yang bantuin orang-orang bosnya pas waktunya yang sangat-sangat berat. Jadi kita tuh gak pikirin kayak gitu, tapi kita berterima kasih banget karena dia berani banget, padahal dia juga lewatin jalanan yang snipernya dari dua sisi. Jadi ada dari orang bosnya dan orang Serbia, karena kan ada dua sisi, ada yang Serbia yang nembak kita dan ada bosnya yang mau nembakin yang musuhnya karena memang mau apa gitu. Jadi dia tuh lewatin yang itu dan dia sangat-sangat berani. Itu keren banget pokoknya. Oke, mungkin cukup buat kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan komen. Jangan lupa subscribe, pakai loncengnya juga ya. Kalian komen kalau ada ide, kalian pengen aku ceritain tentang sesuatu atau seperti apa. Oke, terima kasih banyak. Kami sayang kalian. Dadah.